Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Meisari dengan NPM D1A021129. Video ini akan membahas tentang sejarah perkembangan hukum internasional. Sejarah perkembangan hukum internasional dibagi menjadi 5 zaman. Yang pertama India kuno, Romawi kuno, Yunani kuno, pertengahan, dan zaman modern. Masuk pada zaman India kuno. Pada zaman India kuno, telah terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antara kasta, suku-suku bangsa, dan juga raja. Akan tetapi, hukum yang mengatur hubungan antara raja-raja pada waktu itu tidak dapat disamakan dengan hukum internasional zaman sekarang karena belum ada pemisahan dengan agama dan juga soal kemasyarakatan dan negara. Tulisan-tulisan pada zaman itu sudah menunjukkan adanya ketentuan atau kaidah yang mengatur hubungan antara raja atau kerajaan. Hukum bangsa-bangsa pada zaman India kuno mengenal ketentuan yang mengatur kedudukan dan hak istimewa diplomat atau utusan raja yang dinamakan duta. Pada zaman ini juga terdapat ketentuan yang mengatur perjanjian, hak dan kewajiban raja, dan juga hukum yang mengatur tentang perang. Mengenai perlakuan tawanan perang dan cara melakukan perang sudah diatur dengan jelas pada zaman India kuno. Selanjutnya kita akan masuk pada zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani, lingkungan kebudayaannya seperti yang kita ketahui hidup dalam negara-negara kota. Negara-negara kota ini penduduknya digolongkan dalam 2 golongan, yaitu orang Yunani dan orang luar yang dianggap sebagai orang-orang biadab atau orang-orang yang barbar. Masyarakat Yunani sudah mengenal ketentuan mengenai perwasitan dan diplomat yang tinggi tingkat perkembangannya. Mereka juga menggunakan wakil-wakil dagang yang melakukan banyak tugas yang sekarang dilaksanakan oleh konsul. Akan tetapi, sumbangan yang paling berharga dari kebudayaan Yunani untuk hukum internasional adalah konsep hukum alam, yaitu hukum yang berlaku secara mutlak di mana saja dan berasal dari rasio atau akal manusia. Konsep hukum alam ini adalah konsep yang telah dikembangkan oleh ahli filsafat yang hidup dalam abad kedua sebelum Masehi. Dari Yunani, pelajaran hukum alam ini diteruskan ke Roma dan Roma yang memperkenalkannya kepada dunia. Selanjutnya pada zaman Romawi kuno. Hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan tidak mengalami perkembangan yang pesat pada zaman Romawi. Sebagaimana yang kita ketahui, pada zaman Romawi kuno itu tidak berkembangnya hukum bangsa-bangsa yang mengatur hubungan antara bangsa-bangsa itu disebabkan oleh adanya Imperium Romawi yang menguasai seluruh wilayah dalam lingkungan kebudayaan Romawi. Walaupun demikian, hukum Romawi ini sangat penting bagi perkembangan hukum internasional selanjutnya. Selain pengertian hukum bangsa-bangsa itu sendiri yang berasal dari pengertian ius gentium, yang kita ketahui bahwa itu berasal dari bahasa Latin, hukum Romawi telah menyumbangkan banyak sekali asas atau konsep yang kemudian diterima dalam hukum internasional. Ius gentium artinya adalah hukum yang mengatur antara bangsa Romawi dengan Romawi, Romawi dengan bukan Romawi, dan bukan Romawi dengan juga bukan Romawi. Baiklah, kita akan masuk pada zaman pertengahan. Akan tetapi ada kesalahan mengenai peletakan slide. Kita akan membahas zaman modern terlebih dahulu. Pada zaman ini, perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional karena telah mengakhiri perang 30 tahun, menegakkan kembali Imperium Roma yang suci, melepaskan hubungan antara negara-negara dan hubungan gereja, dan negara Netherlands, Swiss, dan negara-negara kecil di Jerman itu diakui dalam perjanjian Westphalia. Dengan demikian, perjanjian Westphalia meletakkan dasar bagi suatu susunan masyarakat internasional yang baru, baik mengenai bentuknya dan juga mengenai hakikat negara itu dan pemerintahannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai zaman pertengahan. Walaupun menurut anggapan umum, selama abad pertengahan tidak dikenal suatu sistem organisasi masyarakat nasional yang terdiri dari negara-negara merdeka, akan tetapi penyelidikannya menganggap bahwa tidak seluruhnya benar. Memang benar selama abad pertengahan dunia barat dikuasai oleh suatu sistem feodal yang berpuncak pada kaisar, sedangkan kehidupan gereja berpuncak pada paus sebagai kepala gereja Katolik Roma. Masyarakat Eropa waktu itu merupakan satu masyarakat Kristen yang terdiri dari beberapa negara yang berdaulat dan tahta suci. Pada zaman pertengahan ini, karena dipimpin oleh paus sebagai kepala dari gereja, maka semua aturan itu yang berdasarkan dari aturan yang dikeluarkan oleh paus dan tidak boleh bertentangan dari ajaran-ajaran di gereja.
Demikianlah materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.